Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Qur'an, wa idza massal insanu durran wa idza massal insanu da'ana. Orang itu ketika kena penyakit, kena bahaya, kena musibah, baru dia minta kepadaku. Sebelumnya kemana? Sebelumnya kemana? Nah, ketika diangkat oleh Allah, dikatakan ketika saya angkat itu musibah, aku sembuhkan itu penyakit, kembali seperti semula, seperti enggak pernah doa sama Allah. Wabah musibah corona yang ada pada negara kita atau semua negara. Kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah. Tempat-tempat maksiat ditutup. Semua dianjurkan berdoa, semua dianjurkan memohon kepada Allah. Wa insyaallah Allah kabulkan doa orang-orang saleh di antara kita dan Allah angkat insyaallah musibah ini secepatnya dari negeri kita dan dari semua umat Islam insyaallah seluruhnya. Tapi Allah mengingatkan, jangan sampai setelah musibah ini diangkat kita kembali lagi lupa kepada Allah. Kita kembali lagi mengulangi kesalahan kita. Seakan-akan kita enggak pernah mohon kepada Allah. Seakan-akan corona ini hilang karena kepintaran kita, kepandaian kita, usaha kita. Jangan hal yang baru membuat kita lupa hakikat siapa kita sebetulnya. Jangan nikmat Allah membuat kita tertipu. Hendaknya nikmat Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah. Hikmah ini dicantumkan oleh Ibn Athaillah dengan banyak makna dan maksud yang bisa kita pahami. Ibn Athaillah ingin kita sadar bahwa siapapun kita sekarang, apapun yang kita miliki sekarang, itu hanya titipan, bukan milik kita. Harta titipan dari Allah yang bisa Allah ambil kapanpun. Kekuatan titipan dari Allah yang bisa kita ambil oleh Allah kapanpun. Kedudukan titipan dari Allah yang bisa Allah ambil kapanpun. Ilmu titipan dari Allah yang bisa Allah ambil kapanpun. Berapa banyak orang yang diberi oleh Allah ilmu tidak mensyukurinya, dicabut ilmunya oleh Allah dengan segala cara. Bangun tidur bodoh, gak punya apa-apa lagi. Atau syarafnya dibuat oleh Allah gila, hilanglah semua ilmunya. Na'udzubillah. Semua yang kita miliki adalah nikmat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Siapa kita? Anda bisa lihat ketika Anda baru lahir, itulah Anda. Itulah Anda. Ketika Anda baru lahir dari rahim ibu, itulah Anda. Apa yang Anda miliki saat itu? Kekuatan apa yang Anda punya? Ilmu apa yang Anda dapat, yang Anda bisa? Nol. Itulah hakikat sifat kita. Faqatuka laka dzatiyah. Kemiskinanmu, kekuranganmu, kelemahanmu, kebodohanmu, itulah sifat kamu. Semua yang kita miliki sekarang adalah nikmat dari Allah yang bisa Allah ambil kapanpun. Dengan demikian, maka kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, semakin Allah berikan nikmat, kita semakin takut dan semakin tawadhu. Semakin banyak Allah berikan kita kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat harta, nikmat kedudukan, membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan membuat kita khawatir jangan sampai nikmat ini menipu kita.
wabtaghu ma atakallah darul akhirah. Nikmat yang Allah berikan kita buat untuk menjadi orang kaya di akhirat. Wabtaghi ma atakallah. Usahakan, jadikan apa yang Allah berikan kepada kamu. Ma atakallah, kesehatan, atakallah, Allah yang memberi. Harta, atakallah, Allah yang memberi kepada kamu. Ilmu, atakallah, Allah yang memberi kepada kamu. Umur, atakallah, Allah yang memberi umur kepada kamu. Allah memberikan kepada kita umur masuk Ramadan tahun ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan, bisa puasa dan bisa sholat tarawih dan bisa. Gunakan semua ini untuk Anda kaya di akhirat. Untuk Anda sukses di akhirat. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nikmat Allah membuat kita lupa kepada Allah. Jangan anugerah Allah membuat kita lupa diri kita, siapa kita sebenarnya. Inilah yang diinginkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, sehingga semua nikmat membuat kita semakin dapat nikmat. Semua nikmat membuat kita semakin dapat nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebagai modal untuk mendapatkan nikmat yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Harta kita sedekahkan, kita tunaikan zakat kita berikan zakat fitrah kita dengan benar. Kita berikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Kesehatan yang Allah berikan kita gunakan untuk taat dan ibadah. Waktu yang Allah berikan kita gunakan, kita manfaatkan untuk taat dan ibadah. Kedudukan yang Allah berikan kita gunakan untuk mengabdi di umat Nabi SAW. Dengan demikian nikmat yang Allah berikan kepada kita membuahkan nikmat yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa kita dengan memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil